Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi masa sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah pengantar klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Untuk pokok bahasan hari ini yaitu terkait dengan Table of Drugs pada ICD-10 dan juga obat formularium nasional. Nah, ICD-10 ini adalah sistem klasifikasi standar internasional untuk diagnosis penyakit, gejala, keluhan, dan kondisi sosial dan penyebab eksternal serta penyakit. Nah, salah satunya adalah tabel of drug ini untuk penyebab eksternalnya. Nah, ICD-10 ini diterbitkan oleh WHO untuk keperluan statistik kesehatan dan juga reimbursement. Nah, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah terkait dengan istilah medis farmakologi yang ada di tabel of drugs, kemudian rute obatnya, kemudian penggunaan ICD-10 ya terkait dengan farmakologi, cara membaca tabel of drugs di ICD-10 volume 3 di seksi yang ketiga, kemudian juga terkait dengan formularium nasional. Nah, tabel of drugs ini adalah komponen penting dalam ICD-10. Nah, ini adalah sistem klasifikasi medis yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengode penyakit serta masalah kesehatan. Bagian tabel of drug itu sendiri menyediakan informasi penting tentang obat-obatan yang digunakan untuk mengobati atau juga mengelola kondisi tertentu ataupun kondisi kesehatan pasien. Nah, tabel of drug ini mencakup berbagai jenis obat termasuk obat oral, obat injeksi, topikal, dan lain sebagainya. Nah, di tabel of drugs ini nanti juga terkait dengan tambahan, kemudian keracunan ataupun poisoning, reaksi yang merugikan dari obat, adverse effect, ataupun juga penggunaan obat secara tidak sengaja ataupun disengaja. Tabel of drugs ini adalah salah satu bagian yang penting dari ICD-10. Nanti ada di alphabetic index yang digunakan untuk proses pengodaan diagnosis medis. Tabel ini digunakan untuk mengode ataupun untuk mengidentifikasi kode penyebab eksternal ataupun kode penyebab luar bagi pasien yang mengalami keracunan, efek samping, overdosis maupun underdose akibat penggunaan obat, bahan kimia ataupun juga zat lainnya. Nah, di dalam tabel of drugs ini nanti juga digunakan untuk mengklasifikasikan obat dan substansi kimia berdasarkan misalnya antibiotik ataupun analgesik ini terkait dengan jenis substansinya, kemudian tujuannya apakah keracunan, efek samping ataupun juga overdosis, dan juga kode kombinasi untuk diagnosis yang lebih spesifik. Tujuan dari penggunaan tabel of drugs pada ICD-10 yang pertama adalah untuk coding medis. Coding medis ini tujuan utama dari tabel of drugs adalah memberikan panduan kepada profesional kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengode obat yang digunakan dalam pengelolaan penyakit ataupun kondisi tertentu. Nah, coding medis ini membantu meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pengodean medis ataupun penyakit ataupun penyebab luar tadi. Yang kedua adalah pemahaman lebih lanjut terkait dengan tabel of drugs. Ini membantu profesional kesehatan, kita sebagai coder juga, untuk memahami lebih lanjut tentang berbagai obat yang dapat digunakan untuk setiap kondisi. Nah, ini memfasilitasi pemilihan obat yang lebih tepat dan informasi yang lebih baik kepada pasien tentang pengobatan mereka. Kemudian yang ketiga adalah integrasi data. Nah, integrasi data kesehatan ini adalah dengan menyediakan obat-obatan dalam konteks klasifikasi penyakit.
Nah, tabel abstrak ini membantu dalam proses integrasi data kesehatan. Nah, ini tentunya memudahkan analisis tren, kemudian tujuan penelitian klinis dan juga manajemen penyakit tentunya nanti. Berikutnya adalah manfaat terkait dengan penggunaan tabel of drugs. Dari manfaat yang pertama adalah peningkatan kualitas data. Nah, tabel of drugs ini membantu meningkatkan kualitas data medis dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mendokumentasikan dan juga mengode informasi obat. Yang kedua, pemilihan terapi yang lebih baik. Ini adalah profesional kesehatan dapat memberikan informasi dari tabel ini untuk memilih terapi yang lebih baik berdasarkan kondisi klinis dan ini dapat mendukung pengobatan yang lebih efektif. Yang ketiga, dapat digunakan ataupun untuk pemanfaatan pemantauan obat. Nah, tabel of drugs ini digunakan ataupun juga memungkinkan memantau penggunaan obat secara sistematis. Ini dapat membantu dalam evaluasi efektivitas pengobatan, mengidentifikasi potensi interaksi dari obatnya itu sendiri, dan mengurangi dari resiko efek samping dari obat itu sendiri. Yang keempat, adanya eh, fasilitasi pelayanan kesehatan. Dan di sini data obat yang terdokumentasi dengan baik dalam ICD-10 mendukung penelitian kesehatan dan analisis epidemiologi dan juga memberikan dasar bagi dan juga memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih baik terhadap dampak obat dan juga populasi. Yang kelima adalah konsistensi pengadaan. Nah, penggunaan tabel obraks ini membantu menciptakan standar internasional dalam pengadaan medis dan juga memudahkan pertukaran data dan informasi secara global. Nah, berikutnya adalah struktur ICD-10 volume 3. Nah, di ICD-10 volume 3 ada tiga seksi. Seksi yang pertama adalah alphabetic index dari penyakit ataupun bentuk alamiah cedera. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sebab keluar dari cedera. Yang ketiga, nah di seksi yang ketiga inilah tabel of drugs ataupun em, materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, tabel of drug di seksi yang ketiga. Nah, nanti adalah tabel nama generik obat dan juga zat kimia. Nah, tabel of drug di sini, ya, tabel of drug di sini berisi daftar nama obat dan bahan kimia yang masing-masing dikaitkan dengan beberapa kolom yang menunjukkan kejadian seperti eksidental. Nah, eksidental di sini adalah keracunan ataupun overdosis ataupun paparan obat zat kimia secara tidak disengaja. Artinya tidak ada niat untuk menyakiti diri sendiri ataupun juga untuk bunuh diri. Nah, contohnya anak kecil tanpa sengaja menelan obat. Biasanya anak kecil main, kemudian mungkin menemukan obat di lantai mungkin, dan mungkin disangkanya permen. Nah, itu bingung dan mungkin akan menimbulkan efek, ya, menimbulkan efek dari obatnya. Kemudian yang kedua adalah adverse effect. Adverse effect di sini adalah reaksi merugikan dari obat yang diberikan dengan benar dikonsumsi sesuai dosis. Nah, contohnya obat antibiotik. Nah, biasanya kalau di
rumah sakit ketika akan diberikan obat antibiotik itu akan dicek dulu, disuntikkan di tangannya, kemudian dikasih lingkaran di tangan seperti itu, dilingkari hasil sekitar suntikan tadi. Nah, nanti ketika em, ada reaksi mungkin gatal-gatal, nah itu diminta lapor, ya, melaporkan ataupun mengatakan bahwa oh ini gatal. Oh, kalau gatal berarti ada reaksi efek samping dari obat dan berarti tidak cocok, ya. Kalau tidak ada reaksi gatal, nah itu berarti obatnya tidak me, apa ya, tidak ada efek samping kepada si pasien tersebut. Ada underdose, pasien tidak mendapatkan cukup obat, mungkin karena kehabisan obatnya, karena alasan biaya dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah intentional self harm. Nah, intentional self harm ini digunakan dengan sengaja, ya, dengan sengaja untuk menyakiti diri sendiri ataupun juga untuk bunuh diri. Contohnya adalah menelan obat eh, paracetamol sebanyak 30 tablet, 30 biji. Nah, itu karena mungkin dia depresi ataupun yang lainnya. Ada assault, ada diberikan obat secara paksa dan juga undetermined intent yang tidak diketahui penyebab pastinya karena mungkin pasiennya tidak sadar ataupun yang mengantar tidak mengetahui kejadian pasti dari si pasien tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari tabel of drugs. Ya, tabel of drugs ini adalah alat bantu yang sangat penting dalam proses pengodokan, di mana em, dengan kasus yang melibatkan obat-obatan dan bahan kimia di sini substans dan ada obat dan bahan kimia nanti di sini. Nah, tabel ini adalah komponen kunci yang melengkapi volume di ICD-10. Nah, fungsi utama dari tabel ini adalah menyediakan kode T, ya, kode T ini nanti untuk penyebab em, substansi apa penyebab cedera ataupun keracunannya. Kemudian ada accidental, kemudian intentional self harm, undetermined intent dan juga adverse effect. Nah, ini adalah em, cara membaca tabel obat dan bahan kimia dalam ICD-10. Nah, di sini nanti sebagai klasifikasi diagnosis, tujuannya untuk tabel ini adalah membedakan antara empat skenario tadi, ya. Ada em, kolom positioning, ya. Yang pertama, ya, sebelum positioning ini adalah substance, ini adalah kandungan, ya, kandungan obat ataupun zat kimia tadi. Ada insecticide, carbomet, mix, organoklorin, kemudian ada inhibitor. Di sini ada carbonic anhydrase ataupun juga yang lainnya. Ini adalah kandungan obat ataupun bahan kimia yang mungkin diminum ataupun terminum oleh si pasien. Kemudian ada kolom positioning di sini. Nah, kolom positioning di sini adalah mengacu pada kondisi ketika obat, zat kimia atau zat biologis ini dikonsumsi untuk kontak tubuh yang berlebihan mungkin atau tidak sesuai dengan indikasi medis atau juga mengakibatkan efek yang berbahaya. Nah, ini dibagi menjadi tiga subkolom, ya. Jadi ada intens, ada niatnya, nah juga kejadian, ya, niat dari kejadian itu bagaimana sih? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada eh, accidental ataupun ada kecelakaan, keracunan. Ini tidak disengaja accidental ini. Bisa jadi dia eh, tadi anak kecil tidak sengaja minum obat, kemudian juga salah dosis, salah minum, ataupun terpapar zat beracun yang tidak disengaja ataupun tidak tahu bahayanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah intentional self harm. Nah, intentional self harm ini sebagai upaya menyakiti diri sendiri ataupun juga bunuh diri. Jadi ini nanti eh, secara sengaja, ya, secara sengaja untuk melukai diri sendiri ataupun juga bunuh diri.
Yang berikutnya, undetermined intent ini tidak diketahui penyebabnya ataupun mungkin di rekam medis itu tidak dituliskan ataupun tidak mendapatkan informasi yang lebih dari kondisi si pasien tadi. Mungkin ketika si pasien ini masuk tadi ya saya sampaikan sebelumnya, dia tidak sadar. Nah, kemudian juga mungkin diantar oleh orang, ditemukan di jalan ataupun di rumahnya. Nah, si penemu pasien ini atau pengantar pasien ini tidak mengetahui kejadian pasti terkait dengan apa yang diminum, apa yang menyebabkan keracunan seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah adverse effect. Adverse effect di sini adalah efek samping dari penggunaan obat tadi, efek samping dari penggunaan obat yang tentunya sesuai dengan eh, anjuran ataupun dosis dari dokter. Nah, nanti untuk pengodeannya, jadi nanti sebagai contoh ya, ada kodenya pasien mungkin karena habis minum Inosin Prabonex. Nah, nanti di sini kita harus ada kodenya ada dua nanti ya. Kode di bab 20, di bab 20 di sini. Berarti kalau Inosin Pranobex ini di T37.5. Ini adalah kode penyebab luarnya di T37.5. Kemudian positioningnya, positioningnya di sini kita pilih. Nah, apakah penyebabnya apa? Nah, penyebabnya mungkin karena dia tidak sengaja minum obat, berarti nanti di X44. Nah, berarti kodenya nanti T37.5 dan X44. Jadi ada dua kode nanti seperti itu. Nah, kita sebagai seorang perekam medis, tentunya khususnya sebagai coder, nah kita wajib memahami tabel ini. Ya, tabel ini kenapa harus kita pahami? Karena ini nanti akan menjadi kunci untuk kita mengode, untuk kita mencari substansi dari ataupun kandungan dari obat ataupun zat kimia. Kemudian kita menentukan kodenya, kode di bab 19, ya, di bab 19 dan juga kode untuk penyebabnya, ya, kode untuk penyebabnya. Nah, nanti juga hasil pengodaan ini juga akan digunakan sebagai data morbiditas dan mortalitas, data penyakit dan data kematian yang akurat terkait dengan penggunaan dan juga paparan obat serta zat kimia. Nah, ini adalah contoh di seksi yang ketiga dari alphabetic index ya, terkait nama obat ataupun zat kimia. Nah, nama obat ataupun zat kimia nanti eh, dari penyebab keracunan ataupun positioning tadi adalah ketika dia nama obat itu biasanya nama generiknya. Apabila nama generik atau obat zat kimia tidak diketahui, maka kita harus mencari melalui khasiat ataupun kandungan yang ada pada obat ataupun zat kimia tersebut. Nah, contohnya pasien masuk ke IGD tidak sadarkan diri dengan minum Baygon. Nah, apabila kita nanti akan mencari kandungan kandungan ataupun merek ya ataupun zatnya, kalau kita mencari dengan literumnya ataupun kata kuncinya, nah, kata kuncinya tadi ya di kolom paling kiri tadi dengan nama Baygon, literumnya Baygon itu mungkin tidak akan ditemukan karena Baygon ini adalah merupakan nama pabrik dan pasti tidak ditemukan. Nah, maka kita harus mencari kandungannya. Kandungan dari baygon itu sendiri apa? Apakah dia zat karbomet, mix, organoklorin atau organophosphorus? Nah, ini nanti bisa dibaca di
label Baygonnya. Nanti kita bisa searching di Google ya, kandungan obat Baygon ataupun kandungan cairan Baygon seperti itu. Nanti bisa dibaca di label Baygonnya. Ataupun ketika dibawa em, oleh pasien ataupun keluarganya mungkin ya, kaleng Baygonnya ataupun tempat Baygonnya itu, nah nanti bisa dibaca em, di labelnya terkait dengan kandungan obat dari Baygon itu ataupun kandungan cairan dari Baygon. Nah, berikutnya adalah terkait dengan formularium nasional. Nah, formularium nasional ini harus kita pahami sebagai seorang coder. Kenapa? Karena formularium nasional ini adalah panduan implementasi dan peranannya dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Obat. Nah, obat yang masuk dalam kategori Fornas adalah obat yang berkhasiat, aman, dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Selain itu juga Fornas ini adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Jadi oleh karena itu perlu disusun suatu daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan, khususnya sistem jaminan sosial nasional untuk menjamin aksesibilitas, keterjangkauan dan penggunaan obat nasional dalam formularium nasional. Latar belakangnya apa? Tentunya tadi terkait dengan SJSN, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan juga Sistem Indonesia Cash Based Group, Inasi BIJIS, agar rasional, efisien, dan efektif. Namun penggunaan obat tetap harus dapat dipantau. Jadi peredaran obat itu dapat dipantau secara nasional. Oh, obat em, apa paracetamol, nah itu berapa yang beredar di Indonesia ataupun yang digunakan seperti itu. Jadi bisa juga dipantau untuk pelaporan obat juga. Nah, tujuan dari Fornas sendiri adalah sebagai acuan fasilitas kesehatan dalam menjamin ketersediaan obat yang berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kemudian sejarah dan perkembangan Fornas sendiri itu dimulai dari 2013, kemudian telah mengalami 5 kali revisi dan 7 kali perubahan ataupun adendum, dan yang terakhir revisi melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 2023 pada 28 Desember. Nah, struktur dan isi Fornas, jumlah zat aktif itu 672, kemudian sedian atau kekuatan itu di 1132 terbagi dalam 33 kelas terapi. Kemudian prinsip cerdas dalam Fornas ataupun dalam pengembangan Fornas ini adalah cermat menggunakan health technology assessment, empati terhadap kondisi di lapangan, rasional dalam kondisi mutu dan biaya, ya, kendali mutu dan biaya, dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan aktif mendukung kemandirian farmasi selalu berorientasi pada masyarakat. Nah, proses penyusunan dan revisi Fornas tadi itu Fornas ini direview paling lama 2 tahun sekali, kemudian melibatkan tim seleksi obat Formularium Nasional, Komite Nasional Seleksi Obat, dan Fitofarmaka serta sebagai berbagai pemangku kepentingan lain. Dan juga proses seleksi obat berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan juga valid. Nah, ini adalah adendum Fornas di tahun 2024. Adanya penambahan Fornas menjadi 677 zat aktif dalam 1143 sedian ditandatangani tadi di KMK nomor 0107 2024 dan berlaku mulai 1 Februari 2025. Nah, ini adalah aksesibilitas dari obat. Nah, dalam era jaminan kesehatan nasional, yaitu aksesibilitas obat ini melalui sistem tata kelola obat ataupun yang kita kenal dengan supply chain management. Nah, ini adalah
bagan ataupun alur yang menunjukkan siklus obat dari formularium nasional itu sendiri. Nah, bagian ini menunjukkan alur siklus pengelolaan obat yang komprehensif. Tentunya kenapa kita harus pahami ya? Kita harus pahami karena bagian obat ini nantinya menunjukkan bahwa aksesibilitas obat ini bukan hanya sekedar ketersediaan fisik, tapi juga merupakan rantai, ya, merupakan supply chain tadi ya, tata kelola obat, nah, supply chain management, tata kelola obat, dan rantai pasok yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, sebagai profesional perekangan medis, kenapa kita harus paham? Ya, kenapa kita harus pahami, kenapa kita harus tahu? Karena pemahaman kita terhadap siklus ini penting sekali karena data yang akurat dari rekam medis sebagai pondasi perencanaan ya, adanya perencanaan, pembiayaan, kemudian monitoring, evaluasi yang eh, dalam tata kelola obat ini bertujuan akhir dalam penggunaan obat yang rasional bagi pasien jaminan kesehatan nasional. Ini adalah peran kita sebagai perekam medis. Kenapa kita harus memahami dari alur obatnya? Karena kita nanti sebagai bank data tadi ya, bank data yang ada di pelayanan kesehatan, ya, di rekam medis, obat-obat inilah terdokumentasi tadi. Nah, berikutnya adalah terkait dengan upaya peningkatan eh, dan keterjangkauan obat dalam jaminan kesehatan nasional. Nah, kita harus pahami terkait dengan regulasinya dari apa namanya formulir nasional. Nah, nanti akan diterbitkan sebuah e-katalog. Nah, e-katalog ini adalah penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi. Dan tentunya nanti akan digunakan sebagai kendali mutu dan kendali biaya terkait dengan obat di era jaminan kesehatan nasional. Dan yang terakhir, obat itu aman, bermutu, khasiat, dan juga cost efektifnya. Cost efektif sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Nah, cost efektif ini adalah konsep kunci. Nah, ini akan yang berarti obat ini digunakan dengan memberikan manfaat klinis yang baik, ya, yang terbaik dari segi biaya juga, ya, dari segi efektivitas untuk pasien juga, dan juga tentunya untuk keberlangsungan jaminan kesehatan nasional itu sendiri. Nah, sebagai calon perekam medis kita juga harus paham terkait dengan alur ini. Kenapa? Karena kita harus pahami bahwa setiap keputusan ini harus eh, di tingkat pelayanan, ya ini terkait dengan penggunaan obat, baik Fornas maupun juga e-katalog, akan memiliki dampak langsung pada kendali mutu dan kendali biaya secara keseluruhan di pelayanan kesehatan. Nah, bagian ini nanti akan memperjelas strategi pemerintah dalam menyeimbangkan kualitas dan efisiensi dalam pengobatan pasien. Tadi kita sebagai perekam medis, sebagai bank data tadi ya, sebagai eh, penyedia informasi dari obat ini tadi. Nah, berikutnya adalah peranan Formas sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Tentunya Fornas nanti dalam kendali mutu dan kendali biaya ini memiliki peranan yang sangat penting. Seperti yang telah kita sampaikan di sebelumnya tadi, slide sebelumnya, bahwa Formas ini adalah alat strategis untuk mencapai dua tujuan, yaitu kendali mutu dan kendali biaya. Nah, kendali mutu di sini berperan sebagai gatekeeper. Gatekeeper itu eh, sebagai penjaga gerbang dari kualitas obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah terkait dengan kendali biaya. Karena kendali biaya ini selain menjamin mutu, juga Fornas adalah senjata utama pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran jaminan kesehatan di sektor nasional. Nah, dengan adanya formularium nasional adalah kebijakan yang cerdas,
atau kebijakan yang baik karena kebijakan ini menyelaraskan antara tujuan klinis yaitu terjaminnya mutu, ya, kemudian juga dengan tujuan fiskal atau juga dengan biaya. Nah, sebagai mahasiswa perkamedis atau mahasiswa rekamedis, kita harus ingat bahwa ya, setiap klaim ataupun permintaan obat dari fasilitas pelayanan kesehatan ke BPJS akan selalu merujuk pada Fornas. Nah, obat-obatan itu nanti akan didokumentasikan di rekam medis. Nah, itu juga sebagai dasar atau sebagai bukti ya bahwa terdokumentasi dengan baik, obatnya tercatat dan ketika ada cross check dari BPJS Fornas tadi cocok dengan obat yang telah dikeluarkan. Nah, kegagalan dalam mematuhi Fornas akan berdampak pada kualitas layanan, ya, kualitas mutu tadi, dan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian biaya ataupun juga kendali biaya tadi. Nah, ini adalah konsep obat esensial, ya, konsep obat esensial dalam eh, era jaminan kesehatan nasional. Nah, kita harus pahami ya, sebagai perkam medis, kenapa kita harus pahami ini? Karena tadi itu adalah sebagai em, kendali mutu dan kendali biaya. Nah, konsep obat esensial dan Fornas ini merujuk pada hierarki dan juga dasar ilmiah yang menjadi landasan pemilihan obat. Nah, dalam Fornas ini, daftar obat yang diseleksi secara tepat, ya, eh, berdasarkan konsep obat esensial, kemudian dilengkapi dengan persyaratan ilmiah tingkat tinggi berbasis RCT dan mungkin meta-analysis, serta dipertimbangkan aspek dari efektivitas biaya, guna menjamin bahwa dana JKN nantinya em, itu digunakan secara optimal untuk obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat seperti itu. Nah, pemilihan obat dan formularium nasional ini sebagai kunci dalam pemilihan ataupun proses seleksi obat di era jaminan kesehatan nasional. Nah, inti dari bagian ini, ya, inti dari bagian ini adalah terkait dengan formularium nasional, yaitu sebagai alat strategis yang memastikan obat yang dipilih ini adalah obat yang tepat dan juga dengan kriteria yang tepat dan sekaligus menjamin kendali mutu dan kendali biaya tadi. Nah, gambar bagan ini ya, ini bukan hanya sekedar daftar, tetapi sebuah kebijakan. Kebijakan yang mengintegrasikan antara aspek klinis, kemudian juga regulasi, ekonomi. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari dana jaminan kesehatan nasional digunakan untuk membeli obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan cost efektif sehingga aksesibilitas obat bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional dapat terwujud. Nah, pedoman penyusunan dan penerapan formulir nasional ini eh, bertujuan memberikan manfaat bagi pemerintah dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu melalui penggunaan obat yang optimal, tentunya eh, secara aman dan bermutu, kemudian berbasis bukti ilmiah tadi. Yang kedua adalah peningkatan obat rasional. Nah, peningkatan obat rasional ini mendorong peningkatan obat secara rasional untuk mendukung efektivitas penggunaan obat. Yang ketiga adalah kendali mutu ya dan kendali biaya. Kendali mutu dan kendali biaya ini digunakan untuk mengendalikan biaya pengobatan sambil meningkatkan mutu dari pengobatan yang telah diberikan. Yang keempat, optimalisasi pelayanan kesehatan kepada pasien, yaitu memaksimalkan pelayanan kesehatan. Yang kelima, menjamin ketersediaan obat-obatan, kemudian juga menghindari kekurangan stok,
yang dapat memungkinkan menghambat pengobatan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan. Penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL ini tentunya seperti di rumah sakit dilakukan oleh instalasi farmasi di rumah sakit atau IFRS dengan mengacu pada Fornas melalui e-katalog dan juga e-purchasing. Nah, dengan mekanisme ini, tentunya pengadaan melalui e-purchasing berbasis e-katalog, jika obat yang diperlukan tidak terdaftar dalam e-katalog, tentunya pengadaan dapat mengikuti metode yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti itu. Kemudian keuntungan pengodingan obat dalam e-Fornas. Nah, ini setiap obat memiliki kode yang eh, distintif, kemudian proses updating tidak mengubah kode obat yang ada. Proses updating langsung mengurutkan data baru sesuai level prioritas database menurut tata cara penulisan Fornas dan juga mempermudah mengidentifikasi data dari database per level segmen dan mempermudah integrasi dan dengan sistem lain tanpa mengubah struktur database. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, dapat melalui grup. Terima kasih semuanya. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.